ada orang berdiri di dalam. Ya, mungkin penghuni. Bukan. Dia itu nggak punya tangan kiri. Ngedenger hal itu, nenek gue itu saat itu langsung nangis. Dan nenek gue berbisik, "Jangan dibuka." saat itu cuy, gue bisa ngedenger dari balik pintu kedengeran suara nafas yang berat. Dan sesuatu kayak kuku lagi nggaruk pelan di pintu kamar rusun nenek gue. Di rusun ini, lupa matiin lampu bisa bikin lo kehilangan tangan. Cuy, lu tahu nggak? Kadang tempat yang paling serem itu bukan hutan, bukan rumah kosong, bukan kuburan, tapi tempat yang masih dipakai buat ngejalani hidup yang normal. Tempat orang masih nyuci baju, masih buat masak mie, masih bayar listrik, masih ngobrol sama tetangga sekitar. Tapi semua orang ini diem-diem ketakutan. Nah, cerita kali ini cuy, bukan tentang setan yang suka muncul secara tiba-tiba. Dan ini menurut gue lebih ngeselin, karena dia itu tinggal bareng lo. Dan dia punya aturan. Dan kalau lu langgar, dia nggak langsung habisin lo. Dia itu cuman bikin lo berharap mending mati sekalian. Jadi gini, waktu itu cuy, gue masih kuliah semester akhir, umur sekitar 23 tahun, dan lagi sering bolak-balik ke rusun nenek gue di daerah Kota Tua, di pinggir rel. Tempatnya itu dingin, lembab, bangunan peninggalan lama, dan entah gimana ceritanya, bangunan rusun itu masih berdiri. Rusunnya warna kuning pudar, catnya itu udah ngelupas di mana-mana. Dan kalau kereta lewat, kaca jendelanya itu getar sendiri cuy. Dan mayoritas penghuninya itu tua semua. Isinya kayak satu gedung pensiunan. Dan kalau sore hari cuy, lorong di rusun itu penuh dengan bau minyak kayu putih, balsem, sama sup ayam. Dan yang paling aneh, gak ada anak muda yang betah di rusun tersebut. Awalnya sih gue pikir biasa aja, ya mungkin karena tempatnya itu ngebosenin. Sampai gue pun mulai sadar, setiap anak muda yang pindah ke sana pasti kenapa-kenapa. Ada yang tiba-tiba depresi, ada yang mabuk tiap malam, ada yang jatuh dari tangga, dan yang paling aneh, ada yang tiba-tiba menghilang. Dan semua penghuni tua di situ selalu ngomong hal yang sama, jangan banyak tanya. Pertama kali gue turun ke basement, gue pun langsung ngerti kenapa tempat itu bikin gak nyaman. Tangga menuju basement itu sangat sempit, lampunya kuning redup, dindingnya tuh basah, dan suara pipa airnya kayak ada orang yang lagi mukul dari dalam tembok. Dan basementnya itu panjang cuy, lorongnya itu muter-muter kayak labirin, dan isinya itu kayak gudang kecil, ruang listrik, ruang laundry, sama pipa-pipa tua yang umurnya lebih tua dari bangunan itu sendiri. Tapi cuy, yang bikin gue merinding itu, di setiap saklar lampu ada tulisan, nyalakan lampu, matikan lampu saat keluar. Dan ditulisnya itu pakai cat merah tua, kayak udah ada puluhan tahun yang lalu. Awalnya gue cuma ngomong gini ke nenek gue, siapa juga yang goblok nek, lupa matiin lampu. Mendengar perkataan gue tadi, nenek gue itu langsung marah cuy. Bukan marah yang biasa. Muka nenek gue itu waktu itu langsung pucat. Dia bilang, "Kalau kamu turun ke bawah, jangan pernah lupa matiin lampu." suaranya waktu itu cuy, bukan suara nenek yang lagi nasihatin gue, tapi nadanya itu kayak ancaman. Beberapa minggu kemudian, ada penghuni baru. Seorang cowok muda, anak musik atau anak band lah, karena bisa dilihat dari tampilannya.
yang rambutnya gondrong. Namanya sebut aja Arga. Dan si Arga ini cuy, tipikal orang yang kalau dibilang jangan, malah makin penasaran. Dia itu sering nongkrong bareng gue di tangga darurat sambil ngerokok. Dan suatu malam dia bilang, Bro, lu pernah lihat pintu aneh di basement gak? waktu itu cuy, gue cuma bisa diem. Karena gue tahu pintu yang dia maksud. Pintu tanpa nomor yang berada di tengah lorong gudang, yang warna catnya tuh beda sendiri. Warna kayu hitam tua. Dan ada bekas name tag logam berkarat. Kalau lo berdiri di depan pintu itu, suhu lorong tuh langsung kerasa dingin cuy. Kayak lu lagi berada di depan freezer. Arga saat itu ketawa cuy. Gue ngintip tadi. Ngedenger itu gue langsung merinding. Emangnya lu ngeliat apa? Si Arga ini diem cukup lama. Terus si Arga ini ngejawab dengan pelan. Ada orang berdiri di dalam. Ya, mungkin penghuni. Bukan. Dia itu nggak punya tangan kiri. Sejak malam itu cuy, si Arga ini berubah. Dia itu jadi susah tidur. Sering dengar suara mesin cuci yang nyala di jam 2 pagi. Padahal ruangan laundry di rusun itu lagi kosong. Dan kalau dipikir-pikir, siapa juga yang laundry jam 2 pagi? Dan terkadang Arga ini bilang ada suara langkah kaki yang pincang berjalan di lorong rusun. Kayak suara sepatu bot tua yang diseret. Dan tiap suara itu muncul, lampu lorong di rusun itu langsung berkedip. Hingga suatu hari si Arga ini hilang cuy. Sampai pada akhirnya mayat si Arga ini ditemukan di ruang laundry basement. Gue masih inget baunya cuy. Baunya itu kayak bau besi, bau cairan merah, dan bau deterjen. Dan menurut saksi yang menemukan mayat si Arga pertama kali itu, isi perutnya si Arga ini nyiprat ke mesin cuci. Dan tangan kirinya hilang. Bukan putus yang biasa, tapi kayak dicabut secara paksa. Dan menurut polisi yang melakukan olah TKP, mereka bilang ini kemungkinan kecelakaan mesin industri. Masalahnya cuy, di ruang laundry basement itu gak ada mesin sebesar itu. Setelah kejadian itu, para penghuni rusun itu makin aneh. Semua orang jadi selalu cek lampu basement. Bahkan ada nenek-nenek yang rela turun cuman buat mastiin lampu basementnya itu udah mati. Hingga suatu malam, gue sendiri lupa matiin lampu basementnya. Dan gobloknya gue cuy, gue tuh baru sadar pas gue udah ada di kamar nenek. Ngetahuin hal itu, nenek saat itu langsung pucat. Jangan turun lagi malam ini. Buat nenangin nenek gue bilang santai aja, cuman lampu aja kok. Dan tiba-tiba gue dan nenek gue dengar suara dari lorong luar. Langkahnya tuh pelan, naik dari basement, dan kemudian berhenti tepat di depan pintu rusun nenek gue. Dan tiba-tiba terdengar 3 ketukan. Ngedenger hal itu, nenek gue itu saat itu langsung nangis. Dan nenek gue berbisik, Jangan dibuka. saat itu cuy, gue bisa ngedenger dari balik pintu kedengeran suara nafas yang berat. Dan sesuatu kayak kuku lagi nggaruk pelan di pintu kamar rusun nenek gue. Keesokan harinya, lampu basement udah mati. Tapi di dekat saklar ada bekas tangan berwarna cairan merah. Cuman satu tangan, dan itu tangan kanan. Nenek gue pada akhirnya cerita cuy. Katanya waktu dulu itu ada seorang veteran tua yang tinggal di basement rusun tersebut. Tangannya itu hilang sebelah kiri. Dan dia itu miskin. Di sana itu, dia itu jadi tukang bersih-bersih di rusun. Bantu orang nyuci, bantu perbaiki listrik,
Dan semua penghuni rusun itu kenal sama dia. Sampai suatu hari, ada anak muda mabok yang hina dia. Dibilang cacat, dibilang beban. Dan malam itu juga, si veteran tua itu ngabisin anak muda itu di ruangan laundry. Dan kemudian ngabisin dirinya sendiri. Tapi sejak itu cuy, orang-orang tuh mulai ngedengar suara langkah kaki yang pincang berasal dari ruang basement tersebut. Dan orang yang gak sopan mulai mati satu persatu. Dan kata nenek gue, dia itu gak suka aturan yang dilanggar karena itu adalah rumahnya. Dan gue pun nanya ke nenek gue, kalau lampunya gak dimatiin, gimana nek? Nenek gue waktu itu terdiam cukup lama cuy. Terus nenek gue ngejawab, Berarti kamu ninggalin dia sendirian dalam terang. jujur sih cuy, ngedenger kalimat itu menurut gue lebih serem dari semua cerita horor yang pernah gue denger sih. Malam sebelum nenek gue meninggal, dia itu narik tangan gue dan megang tangan gue kencang banget cuy. Dan nenek gue bilang, kalau nenek udah gak ada, jangan pernah balik ke kamar ini, karena dia udah tahu kalau kamu bisa lihat dia. Beberapa hari setelah pemakaman, gue balik ke kamar itu buat ambil beberapa barang. Rusun waktu itu sepi banget. Dan gue juga ingat ada beberapa pakaian nenek di ruangan laundry. Gue putusin buat ambil di ruangan laundry di basement tersebut. Ruangan laundry di basement tersebut lagi kosong dan lampunya redup. Dan pas gue udah selesai ngambil pakaian nenek gue, dan di saat gue mau balik keluar dari basement tersebut, gue ngelihat pantulan di pintu kaca tangga. Ada seorang lelaki tua berdiri di belakang gue, kurus, pucat, pakai seragam veteran yang lusuh, dan lengan kirinya gak ada. Dia itu gak gerak, cuman berdiri dan ngeliatin gue, kayak seorang penjaga rumah yang memastikan tamu terakhirnya pulang. Waktu itu gue gak berani nengok langsung. Gue cuma jalan keluar pelan, dan tepat sebelum pintu ditutup, gue denger suara serak dari bawah basement. Matikan lampunya. Sampai sekarang cuy, kadang kalau gue lewat depan rusun tua tersebut, gue itu masih suka lihat basementnya nyala sendiri di tengah malam. Dan anehnya cuy, selalu ada bayangan orang tua yang berdiri di dekat saklar, kayak orang yang lagi nunggu, kayak ada seseorang yang belum pulang. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Turn Off the Light When You Leave. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.